Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi tadi malam lah ya, kemarin malam itu sudah ada ya pertemuan kecil lah ya dari perwakilannya Manchester United dengan perwakilannya Lecce. Di mana ya ngomongin harga awal dulu gitu. Jadi kan gue udah bilang di episode sebelumnya, setelah pertandingan Southampton, Ruben Amorim itu menurut laporan Laurie Whitwell, dia berbicara dengan Sir Jim Ratcliffe selama 20 menit untuk membicarakan salah satu topiknya ya. Salah satu topiknya adalah Patrick Dorgu dari Lecce sepertinya menjadi incaran gitu ya. Nah, pada pertemuan tadi malam itu belum ada keputusan apa-apa ya, cuman dikatakan ini masih mengenai masalah harga. Si MU itu tidak bisa atau belum mau untuk memenuhi dengan angka yang diinginkan oleh Lecce, yaitu sekitar 40 juta euro. Cuman Manchester United maunya itu ya sekitar 27 atau 29 juta euro plus ditambah ada plus add-ons-nya lagi gitu ya. Nah, ini dianggap oleh Lecce masih di bawahnya keinginan dari Lecce itu sendiri. Jadi price tag-nya 40 juta pound paketnya. Nah, maksudnya ibaratnya apa ya, istilahnya paket tapi cash lah gitu. Nah, gua kan jadi bertanya-tanya juga ya, sebenarnya si Patrick Dorgu ini kenapa sih kita pengen banget gitu ya, pengen untuk mendapatkan dia banget. Kita ngomongin Patrick Dorgu dulu nih. Gue coba lihat secara statistik ya, gue udah bilang gue nggak pernah sih melihat klub Lecce main nggak gitu ya, karena walaupun gue fans mengikuti seri A Itali, tapi gue nggak pernah nonton Lecce untuk spesial banget ya. Kalau gue pengen lihat highlights di YouTube ya, kadang-kadang kan highlights YouTube kan tampilan bagus-bagus aja kan, sehingga terjadilah seperti yang dialami oleh Arsenal dengan Nicolas Pepe gitu kan, kayak beli kucing dalam karung gitu. Gue lihat di SofaScore ya, penampilan dia kemarin sih selama sepanjang musim ini ya cukup oke ya, rata-rata lah ya. Anak umur 20 tahun kok. Nah, cuman pertandingan terakhir dapat kartu merah ya, itu wajar. Pemain muda itu pasti ada naik turunnya gitu loh. Ini namanya emosi, fisik gitu kan, masih ada naik turunnya kan, anak labil lah kan. Usia labil. Ya Leny Yoro aja kemarin waktu lawan Brighton sampai kartu kuning kan, emosi juga kan, malah kayaknya kalem gitu. Pasti ya. Itu ada lah Pak. Jadi penurunan drastis itu pemain muda ada. Ronaldo aja pernah kok gitu loh. Messi gue nggak tahu ya, belum pernah kayaknya. Messi itu emang manusia planet lain kayaknya. Nah, kalau dilihat dari heat map-nya ya, ini yang heat map-nya ini kalau lo lihat menuju ke sana itu memang dia banyak di kanan, tapi bisa juga di kiri. Kalau dia di kanan, sisi kanan, dia itu lebih masuk ke daerah penyerangan gitu loh ya, lebih masuk ke daerah penyerangan. Nah, sedangkan kalau dia di daerah kiri, dia itu lebih banyak agak bertahan. Nah, ini yang mesti coba lo lihat. Kalau bicara dari sisi atribut, dia sudah bermain 20 kali, di mana menjadi starter itu 20 kali juga, telah menghasilkan 3 gol, 1 assist bahkan. Expected goals-nya 3,19. Nah, kalau bicara di atribut lain, ya kalau ngomongin attacking-nya, kreativitasnya, teknikalnya, masih hijau lah. Masih hijau gitu. Benar-benar pemain masih hijau gitu. Ya umur 20 tahun lah. Ya kekuatannya ground duels-nya katanya bagus ya. Mungkin kan makanya dia bisa jadi pemain bertahan ya, jadi left back gitu.
Defendingnya juga masih di bawah 50, 40. Ya benar-benar masih hijau gitu loh. Eh bicara tadi passing ya. Big chance created-nya 1 ya. Akurasi passingnya itu lumayan di 80%, 78%. Long ball-nya bagus di atas 50%, 50%. Terus kemudian dribble pass-nya itu rata-rata 1 per game sukses. Sukses ya. Lumayan tuh. Clearance per gamenya itu 1,8, hampir 2 ya. Clearance berarti bertahannya bagus. Nah, ini yang gue agak nilai positif nih. Successful dribble-nya 35%, ya lebih bagus lah dibandingin Garnacho 20% gitu. Total duels-nya, nah ini bertahannya nih, kalau ngomong bertahannya ya. Total duels-nya di atas 50%, grand duels-nya di atas 51%, area duel-nya juga di bawah 50%, di atas 50%, maaf. Untuk kedisiplinan, dia sudah menerima kartu kuning 2, kartu merah 1. Ya wajar, anak muda ya kan, darah muda. Jadi kalau gue melihat sebenarnya dia ini, kalau menurut gue ya, dia bisa menjadi seorang back kiri, tapi dia juga bisa ke depan untuk menjadi penyerang. Apakah maksudnya gue, Ruben Amorim ini punya pemikiran gue untuk pendamping Amat nih. Jadi Amat di penyerang kanan, si Patrick Dorgu ini di penyerang kiri. Karena kan sebenarnya kalau ngomong bicara secara atribut badan ya, dia kan kaki kirinya jalan, ya kan. Kalau di kanan berarti kan sebenarnya posisinya sama-sama dengan Amat, cuman dia ini bisa di kiri, gitu loh, ya. Paham ya maksud gue ya? Kan secara posisi dan kekuatan kaki kan sebenarnya hampir sama dengan Amat. Sayap kanan, kakinya kiri. Tapi Amat itu kan jarang ngeliat bisa di wingback kiri gitu loh, gak pernah kayaknya sih. Ya penyerang kiri bisa. Tapi si Patrick Dorgu ini punya atribut dalam bertahan yang bagus. Berarti posisi dia bisa menjadi posisi wingback kiri maupun penyerang kiri. Nah, ini kan selalu yang diinginkan oleh Ruben Amorim, bahwa dia ini selalu pengen pemain yang versatile. Kalau dia bisa di kiri, bisa di kanan, sebenarnya kan kekuatan kaki dia juga nggak hanya di kiri doang gitu loh. Kaki kanannya berarti juga main. Nah, ini yang menurut gua menjadi trigger lah ya, mengapa Amorim approve untuk membeli si Patrick Dorgu ini. Permasalahannya ya ini masalah harga. Semua ini kan berputar, kemarin kan gue bahas ya, dengan Napoli juga, dengan Garnacho juga, bahkan dengan Marcus Rashford juga yang kabarnya katanya juga mulai bernegosiasi dengan Barcelona. Is okay gitu loh. Dan Napoli pun ya mulai memainkan caturnya nih, mulai memainkan main gamesnya nih. Bahkan digoda lagi Manchester United, bilang bahwa ya udah kalau lu mau jual Alejandro Garnacho, gue kasih diskon buat kalau lu beli Osimhen tapi nanti di summer. Nah, kayak gini-gini kan menggoda kan. Nah, ini kayak lu bisnis aja atau lo, yaudah Pak, nanti kalau Bapak beli unit saya 1, nanti kalau saya boleh beli unit dari Bapak 1, nanti kalau saya punya barang turun, saya kasih diskon nih. Nah, kayak gitu-gitu kan. Nah, inilah yang sangat kita tunggu keputusannya gitu loh. Ya kalau misalnya si Patrick Dorgu itu bisa dapatkan, terus kita bisa pertahankan si Alejandro Garnacho, ya menurut gue itu lebih bagus. Gue udah bilang, kenapa Alejandro Garnacho dijual murah ya, di bawah 70? Enggak, 70 juta euro stick di situ. Lah kita beli Højlundnya 72 juta mau, masa kita nggak bisa jual Garnacho? Garnacho itu secara menit bermain lebih banyak daripada Lamine Yamal gitu-gitu. Kontribusinya lebih banyak ya, walaupun dia nggak konsisten.
walaupun gayanya tengil gitu loh ya, gayanya juga kadang-kadang, tapi kan nih udah di apa ya, disentil nih, udah dipukul sedikit pantatnya nih sama Ruben Amorim nih, disetrap gitu berdiri di depan di tembok kali ya, jadi dia udah mulai menurunkan egonya gitu sebenarnya, secara ya ini anak cuma butuh untuk disekolahin lagi aja. Nah, menarik, pengen kita selalu menunggu, tapi ya gue sih tidak mau Ineos ini juga salah langkah gitu loh. Kalau dibilang ya deh lo lepas gue Garnacho sekian, gue kasih diskon buat Osimhen. Pertanyaannya, kalau tiba-tiba pas sambar Osimhen yang nggak mau, gue nggak mau join dengan Manchester United, lah ketipu kita. Ingat, dalam satu bisnis ya, bisnis itu banyak trikinya ya. Jadi lo harus berhati-hati gitu. Ini juga pelajaran hidup nih dari Manchester United nih. Nah, baik, itu jadi sangat kita tunggu sekali. Gue rasa sih semua berita-berita 10 hari ke depan akan selalu menghubung-hubungkan dengan Manchester United. Ini tiba-tiba aja ada berita Matheus Cunha katanya nggak mau perpanjang kontrak. Nah, kayak gini-gini kan, hati-hati dengan clickbait ya. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Terus kita masih menunggu untuk perkembangan Patrick Dorgu. Jangan kelamaan juga, masa cuma gagal satu pemain sampai akhir bulan gitu ya. Mereka sudah bertemu, sudah pembicaraan awal ya, harusnya sih diselesaikan bisa di minggu ini, biar Ruben Amorim juga nggak marah-marah gitu loh, senewen gitu loh. Anak buah gue begini, anak pemain-pemain gue, atasan gue begini, manajemennya lama banget beli pemain doang, padahal udah ngasih beberapa pemain kok lama juga. Inilah dinamika Manchester United ya. Sebagai fans ya, kita harus sabar, kita harus dukung, kita harus support terus. Yang pasti harus berpikir logis dan sistematis. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.